Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi saya dengan Arif di Arif Channel. Oke teman-teman, pada hari Sabtu ini saya tidak keluar rumah, saya tidak kemana-mana teman-teman. Jadi memang situasinya masih pemberlakuan PPKM darurat teman-teman. Jadi saya mau keluar juga bingung karena tempat-tempat wisata atau tempat-tempat yang ikonik di Purwokerto dan sekitarnya itu semua tutup teman-teman. Jadi ya saya untuk video kali ini saya mungkin cuma akan mengajak teman-teman. Jadi saya punya hobi teman-teman. Saya punya hobi, itu adalah hobi, sebenarnya bukan hobi ya, tapi lebih cenderung ke penasaran aja sih. Kalau jago masak saya nggak jago masak teman-teman, tapi saya cuma suka sama hal-hal yang unik. Jadi untuk video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat sesuatu teman-teman. Sesuatunya itu apa? Jadi masih berhubungan dengan kemarin ya teman-teman, Idul Adha. Ya kalau Idul Adha kan identik dengan yang namanya daging, baik itu daging sapi maupun kambing. Nah kali ini saya akan mencoba teman-teman, mencoba untuk mengolah daging sapi. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah mengikuti Instagram saya, teman-teman bisa ikuti atau follow IG-nya saya teman-teman, ini di sini ya, nanti monggo di follow. Jadi saya memang beberapa waktu yang lalu saya pernah mencoba untuk membuat makanan khas, bukan makanan khas ya, tapi apa ya, mungkin semacam kulit apa ya, makanan khas dari Amerika Serikat teman-teman. Jadi itu namanya smoke barbecue. Jadi saya memang suka yang namanya asap-asapan ya, daging asap, terutama sapi. Cuma ini saya kemarin kebetulan saya ditantang, saya di-challenge sama teman saya, beberapa teman saya, itu coba dong bikinin smoke barbecue tapi pakai daging lokal. Nah, untuk informasi teman-teman semua, jadi kalau yang namanya smoke barbecue itu termasuknya adalah stick. Nah, cuma metode mengolahnya atau memasaknya itu berbeda. Kalau steak yang teman-teman tahu secara umum itu adalah mungkin menggunakan grill ya, menggunakan grill, dan itu memang nanti ada level-levelnya, ada apa, ada rare, ada medium rare, ada medium done, ada well done. Nah jadi tingkat kematangan itu tergantung dari berapa lama kita mengolahnya atau memasaknya. Nah itu kalau pakai grill. Tapi kalau metode smoke atau asap itu kita makan waktu agak lama teman-teman. Jadi kalau pakai daging impor atau daging impor yang kualitas US atau Aussie, itu pengolahannya itu sekitar 5-6 jam. Ya ada juga yang lebih dari itu, tergantung dari teknik dia memasaknya. Jadi teknik memasaknya itu pada dasarnya adalah slow and low cooking. Jadi memasak dengan suhu yang rendah karena tidak langsung mengenai api ya teman-teman, bukan grill. Kalau grill itu kan dipanggang ya, dipanggang itu kan dagingnya itu langsung bersentuhan dengan api. Kalau ini enggak, kalau ini adalah asapnya. Jadi makanya karena yang dimasak itu metodenya menggunakan asap, jadi pemasakannya durasinya itu lumayan panjang. Nah itu pun tergantung juga teman-teman, tergantung dari kita ngetrimnya. Ngetrim itu apa? Ngetrim itu adalah jadi kalau teman-teman tahu itu biasanya saya menggunakan daging brisket. Brisket itu ada kandungan fatnya, kandungan lemaknya. Nah itu adalah trim, itu adalah menghilangkan sedikit lemak-lemak yang tidak berlebih, lemak-lemak yang berlebih itu dihilangkan. Itu namanya proses trimming. Nah di daging lokal bedanya dengan daging impor itu adalah
marble teman-teman. Marble itu apa? Marble itu adalah sebenarnya adalah guratan lemak. Jadi teman-teman kalau pernah lihat daging wagyu itu teman-teman, daging wagyu itu kan kalau diiris itu kan bentuknya kayak apa ya, uratan-uratan lemak gitu, putih-putih yang di dalam daging itu. Nah itu sebenarnya yang membedakan. Di daging lokal setahu saya itu marble-nya itu tidak ada. Ya mungkin kembali lagi ke kualitas si sapinya ya teman-teman, karena teman-teman tahu sendirilah, daging sapi Australia, daging sapi New Zealand, daging sapi Amerika itu kan mereka benar-benar diperhatikan dari pakannya, dari perawatan sapinya. Jadi mereka benar-benar berkualitas dagingnya. Sebenarnya daging lokal juga nggak kalah, cuma mungkin karena menyesuaikan lidah orang Indonesia. Orang Indonesia itu sebenarnya daging lokal itu lebih cocoknya itu dibikin rendang, semur, rawon. Nah itu cocok, itu enak. Tapi kalau dibikin steak, saya sih rekomendasi ke teman-teman pakailah daging impor. Nah tapi ini saya kemarin udah 2 bulan teman-teman, dari semenjak Lebaran Idul Fitri itu daging dengan quality impor atau kualitas impor teman-teman, itu saya sedang susah mendapatkannya. Saya sampai kontak teman saya yang punya meat shop, terus ada distributor atau importer daging, dia bilang sekarang itu yang namanya brisket itu lagi susah, karena daging brisket ini sekarang lagi dipakai untuk kebanyakan itu untuk slice, meat slice. Jadi meat slice itu yaitu teman-teman, yang kalau teman-teman kemarin kan sempat booming ya yang namanya Korean barbecue gitu, yang ala-ala Korea. Nah itu daging slice-nya itu adalah sebenarnya pakai daging brisket. Nah oke teman-teman, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ya untuk mengolah daging sapi lokal di smoke. Rasanya seperti apa, jadinya kayak apa hasilnya, oke kita ikuti. Oke teman-teman, sebelum kita mulai mengolah dagingnya, ini saya akan tunjukkan dulu ke teman-teman alat yang biasa saya gunakan untuk smoke. Ini saya menggunakan jenisnya adalah kettle smoke. Ini produk dari Char-Broil. Nah ini bentuknya dalamnya seperti ini teman-teman. Ini standar ya teman-teman, ini untuk pemula sebenarnya. Nah ini chambernya. Nah ini untuk nanti naruh briket dan kayu bakar. Nah itu ada aluminium foil, itu adalah untuk menampung tetesan-tetesan kolagen sebenarnya. Nah ini nanti dagingnya di sini, jadi ini nanti apinya di sini teman-teman. Nah api itu tidak boleh langsung bersentuhan dengan daging, jadi harus menyilang. Nah dagingnya di sini, apinya di sini. Nah nanti ini ketika ini ditutup, ini adalah akan ada sirkulasi asap. Nah itulah, begitulah proses smoke teman-teman. Oke teman-teman. Oh iya, satu lagi, kayu yang digunakan itu teman-teman, kalau aslinya di Amerika Serikat sana itu pakainya adalah kayu apel. Tapi karena di sini tidak ada kayu apel atau jarang teman-teman kayu apel, saya kebetulan di depan rumah itu ada pohon matoa. Jadi saya menggunakan kayu matoa. Nah kayunya seperti ini teman-teman. Nah ini kayunya, ini kayu matoa. Saya menggunakan kayu seperti ini. Ini udah saya jemur. Jadi bisa pakai kayu yang lain, bisa. Yang penting adalah kayu dari tanaman buah-buahan seperti kayu mangga bisa, kayu jambu bisa, kayu rambutan bisa. Jadi yang ada di sekitar kita aja yang kita manfaatkan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di meja saji. Jadi sekarang tahap pertama, kebetulan ini saya ada daging. Saya kemarin minta ke istri saya, coba dong potongin sedikit daging brisket. Brisket itu apa kalau di dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia, brisket itu adalah daging sandung lemur teman-teman. Jadi bagian punggung yang akan menuju ke paha kaki belakang ya. Jadi di situ memang ada sedikit lemaknya, fatnya. Jadi memang fat itu fat itu fungsinya teman-teman, itu adalah untuk supaya daging ini juicy dan tender. Juicy itu apa ya? Ya juicy tahu sendiri lah, kalau tender itu setahu saya itu empuk gitu. Jadi tahap pertama teman-teman, ini kebetulan saya sudah ngetrim tadi pagi. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman
daging seperti ini itu jangan dicuci sama air ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di frozen, ditaruh di freezer, di kulkas, itu untuk mencairkannya atau melumerkannya, kalau tips dari saya, teman-teman cari yang namanya daun pepaya. Nah, itu dibungkus. Jangan dicuci sama air, teman-teman. Karena yang namanya daging itu kalau dicuci sama air, kalau misalnya di daging kambing ya, teman-teman, daging kambing itu kalau dicuci air malah apa ya, kalau orang sini bilangnya itu perengus. Nah, sama kayak di daging sapi. Jadi jangan dicuci sama air. Oke, teman-teman, ini saya sebetulnya sudah saya trim. Jadi ini saya langsung, oh ya, tahap pertama itu adalah kita habis trimming, itu adalah kita rubbing. Rubbing itu apa? Rubbing itu memberi bumbu, teman-teman. Jadi bumbu barbecue, smoke barbecue itu sebenarnya simple. Jadi ada yang cuma pakai apa namanya, black pepper sama salt, itu ada. Tapi ada juga yang ditambahi dengan rub. Nah, kalau rub itu saya kemarin kebetulan beli online, tapi rasanya nggak sesuai dengan selera saya. Jadi saya kemarin sempat belajar teknik rubbing. Mungkin nanti saya ada videonya di sebelah sini ya teman-teman, layeringnya di sini. Jadi rubbing itu adalah mengemix bumbu-bumbu rempah. Nah, saya biasanya menggunakan, kalau untuk rubbing itu saya menggunakan ini black pepper atau lada hitam. Terus ini garlic powder. Terus ini ada paprika powder. Terus ini ada ginger powder. Terus ini ada red onion, bawang bombay ya teman-teman. Terus ini ada rosemary. Terus saya menggunakan garamnya itu adalah sea salt. Saya pakai sea salt. Nah, itu teman-teman. Jadi sea salt itu yang, kalau bedanya sama garam dapur, kalau sea salt garam laut ya teman-teman, itu yang coarse, yang butirannya itu besar-besar. Nah, itu bagus untuk smoke atau untuk skit atau untuk stick. Terus satu lagi, saya menggunakan campuran kopi. Biji kopi yang saya grinder. Ini saya kebetulan dapat kiriman kopi dari om saya. Ini kopi Temanggung. Nah, ini saya campurkan. Kebetulan tadi malam saya sudah rubbing atau membuat rub. Jadi ini hasilnya teman-teman. Jadi ini tinggal tabur aja. Nanti untuk proses video rubbingnya nanti saya tampilkan terpisah ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Tahap pertama, sebelum kita rubbing, kita tuangkan dulu olive oil. Nah, ini kita tuangkan dulu olive oilnya supaya bumbunya itu menempel. Nah, ini dipijat-pijat teman-teman. Ini kebetulan seratnya besar-besar ini, walaupun daging lokal tapi seratnya besar-besar. Mudah-mudahan sih hasilnya hampir-hampir mirip sama yang daging impor ya teman-teman. Harus merata teman-teman, dipijat-pijat. Nah, dibalik. Balik. Ya. Oh ya, ini dibaliknya ini adalah putih-putihnya teman-teman. Ini kolagen sebenarnya dan ini lemak. Nah, saya sengaja meninggalkan sedikit lemak, fatnya sama kolagennya itu supaya dagingnya itu tidak terlalu kering nanti kalau untuk di smoke. Sedikit lagi. Oke, sudah cukup. Tutup lagi ya olive oilnya. Nah, ini sekarang kita rubbing. Oke teman-teman, kita langsung rubbing ya. Jadi rubbingnya itu harus merata teman-teman. Jadi teknik rubbing itu sebenarnya melumuri dengan bumbu-bumbu rempah. Tuh. Oke. Nanti hasilnya seperti apa kita ini
Kita lihat ya teman-teman hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, kita sudah selesai rubbing. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini mungkin kalau kelihatan di kamera. Jadi ini bumbunya agak merah ini ya teman-teman, karena campuran dari bumbu-bumbu rempah. Oke teman-teman, habis ini kita diamkan dulu dagingnya, atau kita marinasi dulu. Boleh dimarinasi di kulkas, boleh. Itu maksimal teman-teman. Kalau saya sih maksimal 2 jam. Tapi kalau pitmaster lainnya itu ada yang lebih atau ya ada yang kurang, itu tergantung tekniknya, teknik dan selera. Oh ya teman-teman, buat informasi, kalau orang yang punya keahlian untuk mengolah daging smoke barbecue, itu adalah pitmaster. Sama kayak ini teman-teman, kalau kopi itu kan barista, terus peracik minuman itu bartender. Nah, kalau peracik daging atau untuk smoke, khususnya untuk smoker, itu adalah pitmaster. Lain sama butcher. Kalau butcher itu adalah tukang apa ya, jagal lah, tukang potong daging. Nah, itu. Jadi kalau untuk mengolah ini itu adalah pitmaster. Tapi saya bukan pitmaster loh teman-teman. Saya cuma tukang asap biasa. Saya baru belajar. Itu aja belajarnya otodidak. Oke. Oke teman-teman. Sekarang ini adalah teknik pembuatan api. Nah, ini apinya, mohon maaf tadi saya nggak nampilin videonya ya. Jadi saya pakai briket dan kayu bakar dari kayu matoa. Nah, ini kalau tungku ini dibuka tutupnya, itu kan oksigennya banyak ya teman-teman, jadi apinya itu berkobar. Tapi kalau ditutup, itu adalah apinya itu akan tertahan di dalam, cuma hanya akan menghasilkan asap. Nah, itu yang kita cari. Oke, setelah apinya nyala seperti ini, kita akan taruh dagingnya di atas panggangan. Oke teman-teman, sekarang kita akan taruh dagingnya. Daging yang tadi kita sudah rubbing. Ini ya teman-teman, dagingnya seperti ini. Oke, kita taruh. Oh ya, teknik meletakkan daging juga harus diperhatikan teman-teman. Jadi sisi yang ada lemaknya itu di sebelah atas teman-teman, jangan di bawah. Jadi ini yang ada lemaknya, yang ada fatnya tadi yang putih-putih itu di atas, jangan di bawah. Kenapa? Karena supaya ketika ini nanti diasap, itu lemaknya itu akan meresap ke daging. Nah, itu yang akan membuat daging itu juicy dan tender. Oke teman-teman, ini sudah. Dan posisinya yang tadi saya udah bilang ya teman-teman, posisinya menyilang, jangan di atasnya api persis, menyilang, karena ini smoke bukan grill. Oke, ini habis ini kita tunggu sampai, mungkin karena ini daging lokal ya teman-teman, itu nggak boleh terlalu lama karena fatnya itu nggak terlalu banyak. Jadi kita mungkin akan nunggu untuk smokingnya itu antara 3-4 jam. Oke teman-teman, dan kita mencari suhu itu sekitar 195 Fahrenheit atau mungkin sekitar 230-an derajat Celcius lah. Nanti kita ukur pakai mid thermometer. Oke, kita tutup dulu teman-teman. Nah, ini di sini kan ada katupnya. Nah, katup ini jangan ditutup semuanya teman-teman, tapi dibuka sedikit. Nah, di bawah ini ada katup. Nah, ini juga dibuka sedikit. Nah, oke teman-teman, kita tunggu 3-4 jam ke depan. Kita lanjut lagi videonya yang tadi. Sekarang jam 8 malam, sudah sekitar, berarti berapa, dari jam 4, 5, 6, 7, 8, 4 jam 4 jam dari kita pertama kali meletakkan daging
di kettle smoker ini. Jadi kita mau ngecek hasilnya seperti apa. Ini ada meat thermometer, terus ini ada cuka apel. Cuka apel ini fungsinya adalah untuk menyebarkan, meratakan bumbu rap yang tadi kita sudah lumuri di daging. Oke, kita lihat. Asapnya teman-teman, yaitu teman-teman dagingnya kita cek ya. Empuk, tender. Kita cek berapa suhunya. Oke teman-teman, sambil kita buka dan lihat kondisi dagingnya, kita semprot dagingnya dengan apple vinegar atau cuka apel. Jadi ini fungsinya adalah untuk meratakan bumbu rap yang tadi kita sudah lumuri di daging. Oke, kayaknya nanti sekitar 1 jaman lagi ini akan matang teman-teman. Jadi kita tutup lagi ya teman-teman. Ya teman-teman, sambil nunggu itu matang, kita siapin dulu aluminium foil buat wrapping. Nah, sebelum di wrapping, ini aluminium foilnya disemprot pakai cuka apel dulu ya teman-teman. Oke, cukup. Oke teman-teman, ini dagingnya. Kita wrapping dulu ya, bungkus. Lipatnya bebas, yang penting rapat. Udah di wrapping, kita smoke lagi sekitar 1 jam. Oke, kita buka dulu wrapnya. Ini hasilnya seperti apa. Wah, lumayan, nggak mengecewakan lah. Ini dagingnya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini saya nggak neken sendiri ya, maksudnya nggak pakai tenaga. Ini memang empuk. Sepertinya sih empuk. Oke, kita coba slice. Oke, kita coba untuk slice, teman-teman. Seperti apa? Ini kalau di dunia smoke itu ada yang namanya pull test. Nah, oke teman-teman, kita cobain. Ini hasil dari smoking kita selama kurang lebih 5 jam. Ya, ini saya coba ya di slice. Nah, ini. Teman-teman, nih dagingnya seperti ini. Oke, kita cobain. Kita pakai tangan aja. Walaupun kurang juicy, karena daging lokal sama yang tadi saya bilang teman-teman,
daging lokal sama daging impor itu lebih juicy daging impor. Karena apa? Karena daging impor itu mereka ada marble-nya, kalau daging lokal itu enggak ada. Jadi walaupun tadi ada fatnya sedikit, tapi ini kering kalau menurut saya. Jadi masih, memang kalau daging lokal itu memang enaknya tuh dibikin makanan-makanan khas tradisional ya, kayak rawon, rendang, semur, itu lebih enak gitu. Tapi ini lumayan. Kalau tendernya dapat, empuknya dapat, cuma kurang juicy aja. Terus bumbu rapnya juga meresap ke dalam. Jadi nggak mengecewakan lah daging lokal. Oh ya, satu lagi teman-teman, teman-teman kalau makan steak di yang restoran yang menyajikan steak asli ya, yang pakai daging impor baik US maupun Aussie, itu sebaiknya teman-teman jangan pakai saus karena akan mengurangi rasa asli dari daging tersebut. Jadi daging steak itu ada rasa manisnya dari si daging itu. Jadi kalau teman-teman pakai saus, itu keaslian rasa dari daging sapi yang dibawa oleh si daging itu akan sedikit menghilang atau agak sedikit terkaburkan. Jadi ya saya sih kembali ke selera ya, tapi kalau saya makan daging steak yang itu quality, import quality, itu saya lebih suka tidak menggunakan saus atau bumbu-bumbu yang lain. Karena apalagi kalau smoke itu sebenarnya bumbu-bumbunya itu sudah ada di wrap yang tadi itu teman-teman. Jadi kalau saran saya, cobalah teman-teman kalau makan steak di restoran yang menyajikan steak original import ya, itu teman-teman coba deh sekali-kali jangan makan daging steak pakai saus atau sambal. Itu tips dari saya. Oke. Saya akhiri dulu videonya sampai di sini. Mungkin nextnya kalau saya dapat daging brisket yang import quality, baik itu dari US maupun Aussie, saya akan bikinkan videonya di kesempatan berikutnya. Atau entah itu saya dapatnya brisket atau dino ribs, jadi nanti saya akan bikinkan videonya. Oke teman-teman, saya akhiri videonya sampai di sini. Salam sehat buat teman-teman dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.